Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini masih lanjutan hikmah yang kemarin. Di sini Ibnu Athaillah mengatakan la soghirata, tidak ada dosa yang kecil idza qabila ka'adluhu, di mana-mana dosa itu diterima oleh Allah melalui sifat adilnya Allah. Terkadang gini Pak, kita melakukan dosa kecil, tetapi dosa kecil itu diterima oleh Allah oleh sifat adilnya Allah. Maka itu semua dosa yang kita lakukan itu tidak bisa diintervensi oleh makhluk manapun. Mau bisa ya? Secara definisi begini Pak, adil Allah ya, adilnya Allah kieu ya, definisinya kieu. Hukum Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Apabila sifat adil Allah dilaksanakan, maka orang yang dibenci oleh Allah itu bisa batal Pak semua kebaikannya. Mau kebaikan apapun itu bisa batal. Kalau misalkan yang di depannya itu adalah sifat adilnya Allah, dalam arti kata lain bencinya. Itu pun sama. Wala kabirota idza wajhaka fadluhu. Apabila dosa besarmu, terus dosa besar maneh teh diterima ku Allah ku karuniana, itu malah bisa jadi leutik dosa gede teh. Dosa leutik bisa jadi dosa gede, dosa gede bisa jadi leutik. Karena ku padona ku karuniana. Makanya yang paling hebat gini Pak, yang paling hebat itu ya. Iya kan orang ngobrolkan masalah kamari kan masalah karunia, padilah atau fadol itu syarat kunci untuk hamba, untuk abdul teh usuran. Bapak lamun ibadah yang tenang itu harus mengedepankan sifat padul Pak, padol. Makanya di Al-Quran kul bifadlillah birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Artinya apa? Artinya begini, hiduplah kamu sebahagianya mungkin di dunia. Kamu jangan pernah memikirkan sesuatu yang mana sifatnya itu bikin kamu sedih. Sebenarnya begitu siapa itu teh? Kalimat itu keren banget gitu tak? Kul bifadlillah birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ketika padol Allah, karunia Allah yang ke depan, oh udah, ini tidak bisa diganggu-gugat. Malahan kalau karunia Allah yang di depan itu yang menurut orang menurut orang dosa kita besar, tapi lalu misalkan menurut Allah karuniana turun, itu bisa jadi dosa anu gede, tidak menjadi dosa yang besar. Karena apa? Karunia Allah ini melebihi segalanya. Makanya di ayat lain, innal fadla biyadillahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Jadi hebat. Makanya kemarin kan saya pernah bilang, waqala si Abu Hasan As-Sadili fi du'aihi wa munajatihi. Si Abu Hasan As-Sadili itu sering berdoa, sering bermunajat. Bahasanya kan Allahumma ij'al sayyi'ati sayyi'atina wa min ahbabtu wa la taj'al hasanati hasanatina. Ya Allah, semoga amal, ya Allah jadikanlah amal jelekku menjadi seperti amal jeleknya orang yang engkau cintai. Nah, bahasa kerennya begitu kan? Namun misalkan kurang amalnya jelek tapi Allah cinta, itu tidak menjadi masalah. Malah di dalam hikam itu yang masuk neraka itu bukan karena dosanya sebenarnya Pak,
Yang masuk neraka itu bukan karena siksanya. Masuk neraka itu kata Syekh Ibnu Athaillah itu karena Allah tidak ridhonya. Andaikan Allah ridho, mending masuk neraka saya bicara. Karena mau panas memang benar. Ibrahim ketika disuruh Allah masuk ke api itu karena tahu ridhonya Allah di situ ada di mana? Di apinya. Jadi masuk neraka itu bukan karena siap disiksa, panas. Enggak, Pak. Ketidakridhoan Allah itu yang lebih besar. Makanya kan, punten, saya pernah mengatakan beberapa kali kan begini. Kalau kita terjebak di dalam hukum syariat, itu pasti otak kita itu antara surga dan gitu, tapi kalau kita mulai meningkat keilmuan kita, itu perkara apa, Pak? Andaikan Allah ridho, aku masuk ke api neraka, mending masuk, Pak. Karena yang paling mahal itu keridhoannya. Orang kudu naik seketika levelnya. Percuma Pak, lamun Allah teridho mah jeung itu yang paling masalah, itu luar biasa itu di situ. Ayo orang kan nggak bisa gitu, kita nggak bisa begitu. Kita itu terjebak quotes di masyarakat, bikin satu framing masyarakat, Bapak terjebak di dinya. Seperti gini, seperti kira. Misalnya nih contoh, kita fanatik ke pemerintah. Kita fanatik ke pemerintah. Mau siapapun di bidang apapun kita fanatik ke pemerintah. Sekarang saya tanya, dia mau diengahi kamar di seri kita ya Pak. Are pemimpin itu manusia apa makhluk? Manusia, makhluk. Sifatnya makhluk itu sering ilmu bayan saya dibawa dibalikin. Bapak fanatik ke makhluk atau ke manusia itu sering berubah. Kira-kira lucu tuh Pak? Ini lucu. Yang namanya fanatik, kalau orang idola itu fanatisme. Fanatisme itu harusnya kepada sesuatu yang sifatnya tidak. Benar gitu, tak ijek tiga begitu. Makanya lamun mana fanatik aja mah disensirikan, Pak, diketawakan gue itu mah. Ai mana fanatik ka makhluk, sedangkan sifatnya makhluk. Fanatik maka Allah. Emang gitu? Dina keterangan nih Pak. Sifat Allah itu kan 99. Di dalam tauhid ada yang mengatakan di dalam tijan sifat Allah ada 20 yang wajib diketahui. Salah satunya wujud qidam baqo. Di dalam kitab ulama mengatakan ada 7 sifat Allah yang diberikan ke manusia. Ayat 7 Pak. Sifat Allah diberikan yang diberikan kepada manusia. Yang pertama apa? Qudrat. Yang kedua irodat. Qudrat, irodat, ilmun, haya, sama, basor, kalam. 7. Percaya nggak Bapak dengan sifat Allah? Percaya kan? Tapi sifatnya iya teh nanti sama Allah tadi ambil deh sifat anu 7 itu ya. Anu aya di urang ya sifat 7 itu dicokot deui ku Allah tadi ambil deui. Mana buktina? Contoh pertama kudrat. Ieu kudrat diberekeun di Pak ku Allah teh ya kasana ka Bapak ya. Kudrat teh artinya naon? Kudrat itu artinya dia bisa berkehendak, dia bisa berkuasa. Tetapi ketika sudah 60 tahun, 70 tahun saya nanya, berdaya tidak? Yang ini pensiun itu dicopot. Jita sifat kudrat teh. Ciuman kepawe. Ini diambil Pak. Umur manusia ketika 70-80 tahun, 7 sifat ini Allah diambil hiji-hiji. Yang pertama kudrat, dulu dia berkehendak, dulu dia berkuasa. Sedikit-sedikit itu diambil. Pertama kudrat. Nu kaduana naon? Irodat. Kehendak. Nu baheula mah ye hayang dahar asin jengkol teh dilarang ke orang mah beda teh. Sok ayeuna ga. Bulan cenah. Kamari ge dihajar ku daging domba yang tete wae ge ngaliereun. Nengin. Irodatnya kehendak kita ingin makan itu Allah dicabut Pak. Oke, saya ditungtungan di ayat Qur'annya, ayat di belakangnya. Yang ketiga, apakah yang bakal diambil lagi? Kudrat, irodat, naon? Ilmu. Saya sekarang mungkin menurut bapak-bapak pinter, tapi nggak tahu Pak, 80-90 tahun Allah ambil semua, pikun.
lupa segalanya. Pak Uwi, misalkan sekolah sampai S2, ketika nanti ada masanya di dalam 80 tahun, itu Pak Uwi, Allah dicokotin tak ilmu, Allah tuh nyokot ilmu tuh gitu Pak, jeng-jeng mana? Ya bener sobat. Orang mau sampai S3 pun 80-90 tahun pun dicopot deh Pak, dia akan kembali lupa segalanya, balik ke Allah. Ompong matinya. Nah, kudrot, iroda, ilmu. Lalu dia kan hayat, hidup. Nah, artinya napas Pak, manusia itu tidak lepas dari yang namanya napas, nafsi. Maksudnya umat kan dicokotin, apa sih yang maksudnya bagaimana? Napas yang keluar itu sudah mulai tidak bisa balik lagi Pak. Sopo? Dulu Bapak mungkin oksigen bisa 100 kali atau beberapa ribu kali. Semakin tua, ini napas, ini dikurangi Pak. Kadang engap, lampu rokok engap ya. Akhirnya mulai ngarokok teh asal yang ngarokok bau. Tapi memang itu Pak, ilmu kudrot, irodat, ilmu hayat itu tidak bisa dilepaskan yang namanya dari napas. Tidak bisa dilepaskan dari situ. Lamun kurang geus mulai engap, geus mulai terkuat, lompat sudah enggak kuat. Maraton terkuat. Jalan kaki terkuat, olahraga sudah tidak kuat, hayat kita itu sudah mulai diambil. Apalagi basor, mulai diambil satu-satu. Pupil mata, nah ini matanya, basor diambil Pak. Makanya 2070 kan dimulai dicopot ya. Kalah. Apa Pak? Orang yang sudah di umur 70-80 sifat kalamnya diambil Pak. Mungkin dulu Bapak mungkin gagah, bisa presentasi, bisa menjelaskan, tapi ketika sudah di masa tua, Imam Geripu ya mereka ya, Imam Geripu Pak, karena memang gitu diambil kalam orang tuh diambil ya Pak. Iya teh. Apalagi kan yang diambil sama mendengar. 7 sifat Allah itu kudu diberikan ke manusia. Nanti ketika manusia mau kembali lagi, itu Allah diambil. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Terus bagaimana caranya? Solusinya gampang Pak. Qul bi fadlillahi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Mulailah untuk terbiasa berbahagia kepada sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini saya tanamkan Pak. Karena begini, kalau yang namanya bahagia itu ribetnya minta ampun. Kalau misalkan Bapak tidak punya tolak ukur, tidak punya standarisasi. Kalau kebahagiaan Bapak diukur melalui angka, sampai kapanpun itu Bapak tidak akan pernah bahagia. Karena apa? Yang namanya angka itu tidak akan berhenti menghitung. Ke angka kok beda aja, saya karena yang namanya angka itu tidak akan pernah berhenti. Sok Bapak ngaji tijan, Bapak ngaji sifat tauhid. Allah itu tunggal Pak, bukan satu. Satu itu bahasa Indonesia. Sebenarnya secara ma'ani itu tunggal. Kebahagiaan kita ketika kita sadarkan kepada yang namanya angka, mau beres Pak, Bapak gaji 20 juta kita tetap bakal ngomong deh. Ya kan yang namanya angka itu dia tidak akan pernah berhenti. Mau 1000 triliun pun tetap namanya. Lu sok bisa percaya? Rek 20 juta, rek 30 juta, 40 juta terserah. Tapi ketika kebahagiaan kita sandarkan, kecukupan kita sandarkan kepada yang namanya angka, itu nggak akan berhenti sampai kapanpun. Moal, lu aja liur. Terus bagaimana kan? Tidak bagaimana, syukuri apa yang didapat. Karena di dalam kitab dijelaskan wa afdolun nasi. Tahu nggak manusia versi terbaik menurut Allah? Apa? Man ida atau asyukru. Ketika orang itu diberi dia bersyukur. Ketika dia memberi, kan orang mahisi. Lamun keur dibere bersyukur, lamun mere bunga. Itu versi terbaik loh Pak. Yang namanya versi itu apa? Pilih
pilihan-pilihan terbaik Pak. Manusia pilihan terbaik itu dibere, alhamdulillah. Mana Nabi Samere? Eses ya. Nah, versi terbaik manusia menurut Allah teh eta. Manidah atau asyukur. Orang mah eses bisa begitu. Makanya ini penting Pak, penting banget. La soghirata idza qabila ta'adlu. Kalau misalkan tidak ada dosa yang kecil Pak, menurut Allah itu nggak ada dosa yang kecil. Kalau misalkan kita menganggap akibat dosa detik, ya nggak bisa Pak. Kalau Allah sudah benci, mau kita melakukan dosa sekecil itu tetap akan menjadi dosa besar. Tapi ketika kita mengatakan, ya Allah aku sudah melakukan dosa besar, maka ampunilah dosaku, ampunilah perbuatanku yang mana yang aku perbuat ini sehingga menyebabkan engkau benci. Ketika kita merasa seperti itu, dosa besar itu bisa menjadi kecil, malah bisa diampuni. Ingat, kita belajar tasawuf Pak, bukan belajar fikih. Tasawuf itu begini. Lalu Bapak belajar fikih, mari tuh. Sok saya belajar fikih aja. Bapak belajar fikih, ruku Bapak, sujud Bapak itu sudah tidak sesuai dengan prosedur ilmu fikih, maka sesungguhnya Bapak sholat sudah tidak sah. Kemana? Ya pasti. Kan bi'ayyado, kan gini Pak. Nih Pak, kalau belajar fikih itu prosedurnya begini. Bi'ayyado, aku secara nyimpen, iya kan dia tadi. Kita kan katuur kudunan, naon teh, kan kieu, dia lurus. Gitu kan? Pertanyaan anak, ditinggal ibu saya anu kieu soalnya. Jadi kieu, no mata. Kenapa saya tidak berani menghukumi orang-orang itu? Karena sudah bukan bagian fikih Bapak mah. Masih dibenar-benar. Yang di sekolah tidak tahu kok fikih. Ya masih orang main kamu dia, Allah Ta'ala, segitu we gampang Pak. Enggak ada Pak. Ini tuh ngomong Pak, saya mah setiap hari pengajian tuh, tanya si adik. Saya setiap hari pengajian kalau muter, ibu-ibu mau di lamaran ke, mau di karekes ke, mau di Pepsi ke, mau di Karabak ke, KB jamaah, semua jamaah nenek-nenek. Itu saya nggak berani Pak ngomong seperti kita. Masalah pikir saya nggak berani, kenapa? Takut mencederai perasaannya. Saya paling nggak takut, terkecuali kalau ibu mau bicara, usaha cina begini, saya punya pertanyaan, saya Fatihah nggak bisa, udah nggak apa-apa Bu, baca web. Tapi kan ada yang mengatakan tidak sah ayat, terus gampang. Kenapa saya menggampangkan? Bukan masalah menggampangkan ilmu fikihnya Pak, ilmu fikih memang harus, itu wajib. Tapi ketika udah 80 tahun ke sana umurnya, maka kita harus bijak juga dong. Nggak bisa langsung kita hajar, kita potong. Mak, udah santai. Nggak bisa Pak. Makanya saya nggak berani komentar ke bapak-bapak. Kalau misalkan kabar saya masih kena berani komentar. Saya jagene, sok sing bener sholatnya, rukuna, sujudna, tahiyatna, wuduna, silakan Pak. Tapi kalau untuk ukuran bapak-bapak yang 60-70 saya nggak berani. Kita hukum fikih kan seperti itu Pak. Ya lah. Masih beda dek lagi, alhamdulillah kan kemarin dibahas. Kalau kemarin teh pakolan teh layak dong muadzan bu ingdan kakut mah. Udah bisa disebut agungnya Allah, besarnya dosa. Itu kalau kita punya sifat husnudon kepada Allah. Eta hebat eta hikam eta. Hebat eta. Makanya kan secara tidak langsung semakin kesini itu sebenarnya ibadah kita itu Pak semakin ditingkatkan melalui kerohanian Pak. Jangan hanya belajar di syariat itu. Saya Pak yakin Pak, benar. Mulai harus ada yang namanya eskalasi gitu, mengalami peningkatan. Sok ningkat Pak. Orang kan Allah meningkat.
Lamun tadi mas teh bapak teh hari-hari ibadah paling tertinggi naon cenah Pak? Bingung. Tadi teh iya Pak, makom ibadah tertinggi itu bingung sebenarnya Mas ya. Beda ya. Saya kayaknya nggak bapak habis bingung can sholat. Lamun can bingung berarti can tinggi. Oh. Bener bingung. Makom tertinggi itu bingung sebenarnya Bapak. Nih, saya nanya, Bapak sholat di mana? Da wiridan ditanya wiridan kita maca 1000 kali wiridan kita musuh aja. Iya. Terus jeung naon? Bingung Pak. Ibadah tertinggi itu bingung. Kalau yang liar mah ya, usai diberenya liar deh, liar kabeh ya. Bingung bener. Bener Pak bingung. Ya, lihat kita. Ibadah tertinggi bingung, bener tak? Bingung. Mas sholat naon ya urang. Masa jenang, wiridan ya, dikir jenang coba. Kalau bapak nggak ngerti, bingung Pak. Nah, ketika bingung itu sudah timbul, itu mulai tuh Pak, yang namanya stimulasi lah. Stimulasi itu ngarangsang. Bapak sholat ada stimulasi itu, ada rangsangan tuh, ente, orang payah sholat. Bener Pak kan tadi secara eskalasi orang tuh kudu meningkat ya Pak. Ketika orang sholat, ketika kita sholat ya, sholat, wiridan, baca Quran. Kudu ada stimulasi, rangsangan ya, rangsangan itu ya Pak. Makom tapakur, makanya cik saya bingung teh kudu didinya. Harus bingung dulu, ketika bingung baru mereka dia wirid Allah, 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 Allah. Timbul tas stimulus rangsangan. Orang nggak wirid Allah, Allah jadi naonnya. Bingung sih, bingung bisa orang Allah, Allah, Allah jadi masih manfaatnya. Timbul rangsangan Allah, Allah, Allah. Oh mulai timbul. Oh ternyata ini yang paling hebat. Ini zat yang menciptakan kita. Ini yang memberi kita kehidupan. Ini yang memberi kita kematian. Ini yang memberi kita kesakitan. Ini yang memberi penyembuhan. Inilah zat Allah yang maha abadi, abadan, amadan. Kakarata rangsangan timbul. Kakarata dikir teh Allah. Bahkan di mana-mana spontanitas ketika melihat sesuatu itu pasti Allah. Gitu. Coba lah misalkan awal tadi ajar bingung, enggak suka cicing. Can bingung wiridan, can nepi. Bingung heula menang gitu. Dipecah. Tidak saya bingung bagaimana dititak kiai gitu. Wirid Allah. Allah jangan coba Pak. Sok Bapak jangan coba Allah. Allah Allah jangan. Bukan mana. Sok baca Kamilah Pak Hiji. Jangan coba. Buat apa? Bingung tuh Pak. Karena apa? Karena Bapak bingung, karena nggak ada rangsangan, nggak ada stimulasi. Coba kalau misalkan ada rangsangan Pak, apa? La haula wala quwata minallah illallah alallah. Kakara, dan mau bingung. Masa bingung kan? Itu bingung saya. Semua ngerti, guys ngerti. Bingung ya. Ya bingung kan? Berarti semulai rada naik kan kita. Sok jajan bisa kan saya. Karena terus Pak, makom bingung kita makom bingung teh enggak perlu parah ya. Ketika Bapak engke pertama ngawirid, itu tuh ada satu waktu Pak. Tunduh tapi tertunduh. Nundutan tapi tidak tertundutan gitu. Kieu. Nah, uninya ya Allah atau bodas di mana? Oh, orang sareng teh. Tah, mulai teh. Eta naon nya cenah. Tah, mulai bingung kan. Stimulus muncul ngarangsang. Ingin bertanya. Benar kan? Kemarin itu saya dibahas. Tahu cenah Pak, ari watakna manusia teh mudrikun hidrokan kati. Kan manusia begitu, pasti ingin selalu mencari tahu kebenaran. Muncul tak? Oh, cara naon. Oh iya, oh Allah, iya, oh iya, oh iya. Nah, ketika Bapak sudah bisa begitu, Pak, lihat daun teh, naon coba. Kalau lihat daun teh, lu ditinggalin aja naon coba Pak. Allah. Lain Allah kayak anak, menciptakan anak. Kita tauhid Bapak kayak ngambang itu sebenarnya. Bapak di dia tauhid dan ngambangnya enggak. Nuli saya mengambang. Ngambang teh can apel gitu. Orang yang belajar ilmu syariat itu biasanya masih berada di makom menyalahkan orang. Seperti itu. Si itu nyopet. Kalau Bapak mengatakan saya salah,
berarti Bapak masih berada di dalam syariat. Karena ukuran syariat itu antara benar dan salah. Syariat toriko itu beda Pak. Segala sesuatu itu digerakkan ku Allah, mulai kan. Seandainya tanya nyopet cina, padahal mengenai gembu, geus digerakkan ku Allah, nyopet cina. Jadi begitu. Mulai kan. Terus Pak, muncul terus. Oke mulai lah. La haula wala quwata, enggak ada di alam dunia. Semuanya hanya Allah. Ketemuannya kan itu Allah. Dia diciptakan ku Allah. Dia diieukeun ku Allah. Dia diieukeun ku Allah. Belajar tauhid pertama saya bingung. Stres Pak otak saya. Tapi ketika sudah bisa, hidup itu enak. Gampang. Ya usahanya usaha. Terus nanti Pak, kerjanya kerja. Nah, duitnya duit biasa wae. Seperti contoh lamun dina bab wali, aya namanya wali malamatiyah. Aya disebut wali mulamatiyah. Aya wali mulamatiyah, wali malamatiyah teh kieu Pak. Mulamatiyah lah paling gampang. Wali mulamatiyah lamun katempo jelema rajin, kalau orang ini ketahuan mereka rajin, pasti kok Allah digerakkeun deui supaya nyieur kesalahan, supaya teu disangka eta jelema teh pasti gitu kan. Jangan ya. Itu kan ayah jelema rajin ngawirid. Areka nyaman ya tukang ngawirid ya. Walau pasti dibelokkan. Kita jadi naon ya, kita jadi tukang dagang kayak kalau jadi. Biar tidak disangka wal mulamatiyah tuh jeung ari ngaranna wal mulamatiyah eta biasana disusukeun. Misalkan kieu, pandi arek katingali ya. Jelema bisana teh ya. Kata ku Allah teh digejeretkeun deui ditutupan. Teu jadi. Nah, nyiar kesalahan supaya menganggap framing orang ini udah nggak rajin, pasti gitu. Oh banyak Pak. Wal mulamatiyah ini yang paling hebat. Makanya tadi saya mengatakan begitu. Jadi dosa ketika kita berbicara tentang masalah dosa kepada Allah, ulama-ulama tasawuf itu lebih mengedepankan sifat padolnya. Jadi bukan berarti Pak acerkan orang yang dosa. Pak, semua manusia itu berbuat dosa, nggak ada yang berbuat dosa. Tetapi karena kita sering berbuat dosa dan kita mempunyai Tuhan yang Maha Pengampun, tak tidinya padolna. Pertanyaan orang bisa bertanya, nempelkan karunia Allah dina kolbu teh. Ese Pak, minta ampun ese nanti. Hayang berprasangka ka Allah baik teh ese. Ketika Bapak sudah bisa, kan Bapak selesai nah. Insya Allah bisa. Ingat Pak, sesuatu yang bentuknya baik itu sebenarnya baik. Tinggal di surat Ar-Rahman. Dulu dilanjutan baik ya. Surat Ar-Rahman ayat 20. Hal jaza'al ihsana illa. Katanya apa surat Ar-Rahman? Tidak ada kebaikan terkecuali balasannya. Nggak segitu, udah selesai. Betul ya, saya ngaji mah. Asal manggil dalil di Quran udah berarti bisa jadi hukum. Hal jaza'al ihsana illa. Bapak berbuat satu kesalahan, tetapi Bapak punya niat baik, ingin meminta ampun kepada Allah. Cara meminta ampun ini sudah disebut dengan kebaikan gitu, maksudnya hal jaza'al ihsana illa. Tadi dibaca sudah itu sering atau biaya Allah rabbikumah katiba gitu. Tebager kumaha pangeran, tebager kumaha Allah Pak. Gampang bener Pak, gampang bisa ngaji Mas sebenarnya. Karena yang dikedepankan itu adalah karunia Allah. Nah kakak Pak. Oh cina tapi orang tuh bisa kan? Ya kan. Orang yang menganggap dirinya tidak bisa itu sebenarnya orang yang tidak punya kemauan menurut Hikam. Sama Pak, ketika di sini Hikam mengatakan, kamu tahu nggak stres? Tahu coba stres artinya? Wah? So beda sih di bahasa Indonesia itu orang psikolog mah. Lalu cerita tasawuf coba pas stres artinya. Ini menurut versi saya ya, versi tasawuf ya Pak. Kamu tahu artinya stres apa? Stres itu adalah tanda bahwa kamu peduli terhadap sesuatu melebihi kapasitasmu.
orang peduli, ya. Tapi melebihi kapasitas stres ya. Terus bingung dia wae. Ya makanya gitu. Jangan kayak sanggup lagi mereka ada gaji kamu ada peduli untung sakitnya di mix pak, di mix pakai payan, pakai sastra. Namun itu di mix pak bisa gagal ya. Pakai nyetot pak, buyung. Bapak kan baru tahu kan definisi stres menurut tasawuf kan kalau kepedulianmu, kamu peduli, tapi stres itu tanda bahwa kamu peduli terhadap sesuatu melebihi kapasitasmu, nah itu stres. So bicara, orang merasa sanggup, tapi kapasitas orang itu terjangkau, sok kepikiran stres ya. Padahal lamun terkuat mending mundur ya ini. Maksudnya lamun terkuat mundur ya ini, makin apa dong? Yakin ada. Entah kalinya maksudnya lain kalinya. Maksudnya nulain gitu ya, nulain. Mau ada rezeki wes gerak, mana pikiran mau rezeki gerak sih pada satu. Mudah naon isukannya. Itu melebihi kapasitas orang, padahal rezeki kita kapasitas Allah dan kapasitas orang sih. Stresnya luar biasa gitu. Sok mana kalau mau kawin, mana mulai berpikir gitu. Neng, kalau mau kawin jeung Aa, ini para banaunya. Ya, namanya mau jeung sia ini sedangkan. Kamu mana? Cek Allah teh kieu goblok di jelema teh sih. Emang sia nu marabat urang. Tapi framing di urang, framing di kita itu seolah-olah kalau misalkan nikah, tanggung jawab makan teh, tanggung jawab suami. Nah, udah lain gitu. Dina kita kuku dulu jenderal, apapun ya. Pihukukil jauh ini nggak ada keberjeki. Ayah oke kia suami ke istri itu nggak bajuan, nggak nafkahan, nggak imahan, lupakan ini segitu wadai. Ada yang ada sih urusan Allah teman, lalu pikiran. Nggak imahan, nggak bajuan, nggak mobilan, lupakan ini wadai. Lupakan, nggak mobil. Sok teh akan bisa percaya dengan kita kuda tuh dari segi urusan Allah. Dari tamu madumi, dari tamu tabungan Allah. Tapi di kita itu seolah-olah nampak. Ada bunga. Nah itu yang bikin akhirnya timbul stres karena apa? Melebihi kapasitas orang. Dari tamu lain bahan pikiran orang. Makanya stres itu muncul melebihi bukan kapasitas kita memaksa tadinya stres. Udah selesai pak. Itu menurut itu oke sih. Kalau sekarang rasa diomongkan keluarga, terus rasa diomongkan kuya, iuran sampah tuh bener, karena kayak rasa. Lamun cak kuat, cacing. Lamun diskuat hajar. Itu mental kudu kitu da lalaki bapak. Lamun cak kuat, mundur. Lamun kuat hajar terus. Udah protes lagi. Minta petarungnya. Ya udah. Pemimpin itu wajib otoriter loh. Tuh tanya ke Bang Alam, psikolog memang gitu. Ketika kamu kuala dijadikan satu pemimpin di wilayah itu, misalkan manusia, harus punya otoriter pak. Jangan mempublikasikan sifat lamun cek urang mah cengeng urang ulah. So kejar we. Udah dia jaga dengan didik budak lah. Cengeng we ketempo. Geus mau bener. Padahal tem kudu boga ujian itu. Wajib. Karena naon? Nanti ketika kita bisa begitu, nilai value kita naik. Benar tuh Bang Alam? Nilai jual atau value teh gitu nyawa value. Karena aja di bola, transfer bola, market value, bener tuh Bang? Owi, aing mah tuh, ulah pengoran tuh udah beli, kan kulina kemana-mana jadi nilai value lah naik kurang teh. Atau lalu misalkan hanya jadi pemimpin dihajar saketik mundur mah tuh mau boga nilai value itu, mau boga nilai jual. Itu jika kuliah kan saya Bang Alam kali-kali dapat ya. Asalnya. Mungkin itu saja Pak, silakan ada yang mau ditanyakan. Iji bingung ya tadi nanya. Dua stres. Emang betul Pak Ustaz, saya perjelas lagi bahwa kita itu karena
kapasitas yang ada di otak kita itu tidak terjangkau. Contoh nu protes, ya, anu mahiwal, kurang terjangkau, stres wes. Karena nggak seperti aktor pernah nggak sekarang ngomong naon, siapa ngomong naon, jor weh. Apa itu stres? Ada yang bertanyakan Pak? Silakan Pak. Intermezzo lah saya. Ada yang bertanyakan, ya guys mulai ya stres sedikit minggu gitu. Iya. Oh iya, silakan. Oh, stres lah. Sebetulnya pas sampai dagang walu stres lah, karena bilang dagang walu, panggil pas sampai walu untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Dede sebutkan. Ya. Tentang ini Pak Ustadz, tentang apa namanya husnul ya atau baik sangka kepada Allah. Itu kadang-kadang memang hal tersebut itu mudah untuk diutarakan, tapi yang kadang-kadang kita alami itu susah untuk diimplementasikan gitu. Kadang-kadang kita dikasih cobaan sedikit, apakah itu dalam hal ekonomi atau misalkan kesehatan, tiba-tiba kita itu kadang-kadang suka memvonis kenapa sih seakan-akan dalam tanda kutip itu kalau tidak adil itu sama kita gitu. Nah, bagaimana kiat-kiat kita untuk lebih bisa apa namanya menerima selalu hal dengan positif gitu, karena biasanya kalau misalkan kita salah dalam hal penerimaan atau malah bisa semakin lebih mendalam lagi gitu itunya gitu apa namanya penderitaannya gitu. Nah, itu aja mungkin Pak Ustadz. Terima kasih. Dari topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Dede itu punya kecenderungan yang namanya penyakit skeptisme, meragukan. Hirup kata loba ragu. Begitu Pak, gitu Pak. Kalau yang saya baca beberapa kali, yang saya baca ini ya Pak, jadi sifat tidak mudah percaya, terus selalu meragukan, itu kan sifat bawaan kita karena ketidakpedean kita ya Pak Dede ya. Saya sering mengatakan begini Pak, kalau pakai teori itu ribet minta ampun. Yang paling mudah jawabannya itu bergaul dengan orang-orang yang sabar, bergaul dengan orang-orang yang shodikin. Makanya di Al-Quran itu di dalam surat At-Taubah kemarin kan ittaqullah kunu ma'as shodikin. Kamu ingin benar, ya kamu harus berada di dalam lingkungan orang-orang benar. Karena kalau misalkan saya percuma Pak, kalau saya memberikan satu teori Pak Dede, tapi Pak Dede mulai aja muntah bener, anggar Pak, wal nerap ya Pak, anu di buku saya. Ingat, saya pernah mengatakan beberapa kali, teori itu muncul dari faktual. Jangan teori dulu, faktual dulu, realita dulu, baru muncul teori. Kurang teori heula, faktual panderi. Makanya kalau udah PKI HG hanya sekedar sesuai gitu. Sok Bapak, innallaha ma'as sabirin. Cek santri, kata santri, kalimat ma'a itu artinya bebarengan. Orang yang berada di dalam circle itu. Kalau misalkan kita ingin merubah peraturan masjid, sok nyalon jadi pengurus di luar. Karena begitu. Kita ingin merubah peraturan pemerintah di mana di Bukapet, sok nyalon jadi RW. Nah, orang lamun di luar kita nggak bisa. Karena apa? Yang bisa merubah itu adalah yang ma'a teh lupa barengan. Anu ngahiji didinya, anu ulin didinya, anu saulin didinya, anu aya lingkungan kumpul didinya, tah ma'a. So, makanya hadis Nabi selalu mengatakan, kamu tidak bisa menjadi orang soleh, bergaulan dengan orang yang soleh. Kenapa? Karena supaya terbawa pemikiran-pemikiran orang soleh kepada innallaha ma'as sabirin. Aing ngajedog di kamar sorangan, sabar moal, yakin. Oh, apa? Yang namanya ma'as sabirin itu melihat, oh si
si ini punya masalah, si ini punya masalah, tapi kok dia bisa sabar? Gimana ya caranya? Begini, begini, begini. Kira-kira terap mau Pak Dede? Terap, karena langsung di lapangan, bukan teori, praktek Pak. Anak kita menjadi nakal itu karena praktek di lapangan, bukan teori. Ketika sudah nakal baru muncul teori. Ma'asodirin, ma'asodikin. Kamu ingin benar, sok bermain, berkumpul dengan orang-orang yang benar. Ma'al mutakin, kamu ingin tergolong orang-orang yang takwa, sok kulina di masjid. Supaya kabawa jadi gitu. Sok akhirnya bapak ngomongkan takwa, Aisyah pokoknya di luar. Mah, ada liar tuh. Yang ngarobah sistem tapi mereka di luar. Liar Pak, sok bayangkan ya, tanyakan kan. Ini kalimat mak ya, sudah Pak. Susah Pak, kalau orang belajar tafsir, belajar agama tidak melalui ilmu usul fikih, ilmu alat ya begitu. Saya sabar. Teori mah gampang, sabarnya pandainya. Itu begitu doang mau bisa Bang Alami kok pakai sabarnya. Bisa. Tapi harus ada satu daya tarik. Iya, stimulasi namanya, rangsangan. Oh, ternyata ada yang lebih parah masalahnya dari tapi stimulasi, rangsangan orang muncul. Sogra, yang sabarnya udah nyinjil mas sabar. Nanti bapak melihat, oh ternyata ada yang lebih susah dari saya. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata bisa daripada bisa. Gimana enggak? Untuk bayangkan kepada negara. Nah itu Pak, itulah yang paling sulit. Kita hanya bisa mengatakan teori, begini. Saya nggak mau berteori. Kalau Bapak mau hanya sekedar kisi-kisi, oh misalnya obat apa kisi-kisi maka. Tapi kalau misalnya ingin langsung diterima, apa? Bergaul Pak langsung Pak. Masuk ke sistem itu. Namun ingin menjadi orang takwa, masuk ke lingkungan orang-orang takwa. Supaya apa? Supaya terbawa takwa. Karena nanti itu akan melihat Pak. Jangan begini, bukan akhirnya makan ngaji gampang Kang, ada teknologi. Nih, saya jamin gini Pak. Saya bukan orang psikolog, saya bukan orang kuliah. Tapi insya Allah, gini Pak. Teknologi, sifatnya teknologi itu hanya mempermudah akses dan cakrawala, benar tuh? Namanya teknologi, Pak Deddy misalkan mengatakan, coba saya searching di YouTube nih, cara supaya kita bisa sabar, silahkan. Pak Dede mau mencari di Facebook, di TikTok, cara menjadi orang sabar, silahkan. Tapi ingat Pak, ingat ya, itu baru yang namanya sifatnya teknologi itu hanya mempermudah akses informasi dan cakrawala, bisa gitu. Tidak ada lagi Pak. Teknologi itu alat pengganti, bukan alat pokok. Sekarang saya tanya, yang bisa menyentuh sifat kita, rohani kita, itu manusia Pak, bukan teknologi sebenarnya. Karena apa? Sentuhan manusia itu bisa melihat potensi. Cok ayeuna kieu. Nu garelo nerempok Quran. Kira-kira cek teknologi potensi ieu anu nempo HP, aya teh anu calon jadi kiroati. Guru apa mah? Mana potensinya budak anu bakal jadi ustaz, bakal jadi ieu, bakal jadi ini, bakal ini. Guru Pak. Yang bisa melihat potensi kita itu guru. Sifat teknologi mah hanya mempermudah akses informasi, akses berita, akses cakrawala. Tapi yang bisa melihat potensi murid saya, yang bisa modalin. Oh, lain tadinya. Kakak ngerti aja nanya, kunaon tiba lagi tori kosok kayak ngarana mursid. Nah, dirinya. Ningeun apa? Jeung cenah lewat TikTok bisa cenah. Emang bisa TikTok bisa nyaho potensi mana jadi naon? Oh, emang bisa. Nggak bisa Pak, nggak ada stimulasi, nggak ada rangsangan. Guru ketika melihat, iya si Adi calon ustad, oh iya si Irwan calon iya, oh iya si Rafiq calon iya, oh iya si Habib calon nukir. Katingali Pak potensi anak-anak tidak tempo. Dan mau ketemu iya ku teknologi manukir. Karena dia nggak punya rangsangan. Semua itu ingat Pak, teknologi itu hanya alat pengganti. Sentuhan itu kita yang punya. Itu coba bahasa keren apa sih Bang? Sentuhan itu kita yang punya, bukan teknologi. Jadi gitu Pak Dede ya. Jadi
Saya nggak mau berteori, tapi saya langsung praktek. Ma'as sodikin, ma'al mutakin, ma'as sobirin. Insya Allah kita akan langsung melihat, oh gini ya orang sabar itu. Gitu ya.